Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana weekendnya? Pagi kok. Pagi Tan. Gimana weekendnya? Weekendnya di rumah hujan deras. Pagi ini ada mau ditanya? Ada? NICL kok. NICL ya? Pam mineral. Tan, ini hati-hati Tan. Ya, 286, 276 dia nggak bisa lewatin. Mentok dia di 300 ya, angka psikologis. Semoga hari ini dia ditarik nih, 276. Kalau teman-teman mau masuk boleh, tunggu aja dia lewatin 280 ini. Ya, tunggu lewat 280. Itu lebih bagus, lebih stabil. Ya, ini tunggu lewat 280. Ini hati-hati ya, potensi turunnya juga masih ada. Jadi nggak disaranin untuk pegang. Kalau bisa cuan kabur aja. Si NICL. Ya kok. Kemarin terus turun Ya. UCL. Terus Ambil masuk bawah lagi. lagi 276. Iya, masuk lagi Nah, 276. kayak gitu. Enakan begitu, Tan. Boleh, mau pakai teknik itu juga boleh. Bebas kok. Apa ya? NICL ini boleh kalau bisa masuk pantauan kok. Ya, terus ini juga kalian bisa pantau. Tugu ini dia ada isu, ya ada berita. Ini bisa kalian pantau juga si Tugu. Ya, atau mau antri di bawah di sekitar 2075, 2080 itu boleh. Ya, si Tugu. Terus apa lagi ya yang bisa kalian pantau? Ini ya, kencang ya. Udah berapa hari naik. Sektor transportasi bisa dipantau untuk minggu ini. Ya, transportasi kapal itu bisa dipantau. Ya, banyak kapal yang berjalan nih. Shipping belum banyak. Sama Hais ya kok. Hais, iya Hais udah mulai di toel-toel tuh. Ya, Hais kalau dia di 214, 216 kalian masuk aja. Siapin stop lossnya. Ya, Hais ini bisa transportasi sama shipping buat minggu ini pantau tuh. Ya. Oke kok. Ya kok. Ada yang mau tanya teman-teman? Ya kok baca kok. Baca nih hati-hati ya Tan. Dia nggak bisa lewatin 206. Dia keluar candle apa nih? Baca. Ada yang tahu? Candle apa ini namanya? Nih. Apa itu? Ya, ini biasanya kalau muncul di atas dia polanya pola reversal kan. Ya, ini inverted hair.
Ya, inverted hammer. Dia udah sampai tuh. Udah waktunya jualan. Udah selesai di gorengannya. Ya, coba aja hari ini. Kalau misalnya dia ketahan di 180 sih bagus. Si Baja. Ya, ketahan di 180 bagus. Berarti ada potensi balik deh. Oke, kok. Gravestone kata itu Tante Lani. Hampir Gravestone sih tapi itu lebih ke hammer. Kalau Gravestone itu dia satu garis. Itu masih ada badannya ya. Dia ada badannya itu. Ada lagi? Orang mau tanya? Kita masih banyak waktu. Ini kalian bisa pantau. Ini bisa pantau ya Agi. Iya mirip soalnya pantalan Gravestone itu sama inverted hammer itu mirip. Cuman kalau bedanya itu cuman kalau inverted hammer itu ada badannya aja. Gravestone itu nggak ada badan deh. Ya. Tadi apa Om? SMDR Om. SMDR Samudra. 402 dia ketahan di angka psikologis ya. Iya. 402. Dia nggak dikasih ARB kemarin. Saya tampung lagi Om. Lihat dulu Om. Kalian bisa pantau ini hari ini ya si SMDR. Kalau dia jebol 400, bermain di bawah 400, saran saya jangan masuk dulu. Tapi kalau dia bisa lewatin 400-nya, ya kalau misalnya dia muncul candle hijau hari ini bisa kalian pantau SMDR. Ya. Ya. Support dia ya 402 itu ya. Supportnya di 400 ya. Angka psikologis saya dipakai. Bisa ini kan bisa kalian pantau ini. Ya, kalau saya ilangin ininya atau kalian mau tunggu di 414 tunggu dia masuk ke flash box-nya juga boleh. Itu biasanya lebih safety sih. Ya. 414 Om ya. 4 ya, Darvasnya di 414. Oke deh. Bisa kalian pantau itu. Thank you Om ya. Ada yang lain? Kalau mau tanya? Tante Lani tanya Vasco. Vas. Oh iya, nggak ada. Vas ini saham baru ya. Saya belum bisa analisis, tapi paling enggak dia kemarin candlenya bagus. Ya, bagus. Ini kalau kalian mau main target, bagus sih kan. Masalahnya saya belum bisa analisa lengkap ini. Ya, kemarin dia arah di 120. 120 dia arah. Kalau di 15 menit udah bisa dilihat. Tapi nggak kuat kalau di 15 menit itu sebenarnya. Gini aja deh. Oke, gini. Kalau si fast ini dia bisa break 123, ya, kalian bisa pegang. Perhatiin angka 125-nya, ya, yang selalu saya bilang. Perhatikan angka di angka 125, dia bisa jebol nggak?
Kalau dia nggak bisa lewatin 125, keluar aja dulu. Ya, ingat angka 125 itu penting ya. Sebelum dia ngebreak ke atas ya. Untuk si fast. Ya, 125 dulu yang mesti dia lewatin, Tan. Ya, 125. Kalau dia bisa lewatin 125 hari ini, kalian bisa pegang. Potensinya ke Boleh 140. boleh tahu kenapa Om 125 Om? Ada yang tahu kenapa? Ayo. Ayo, ada yang tahu nggak? Angka psikologis Resist bukan Om? nggak kelihatan, iya. Resist nggak kelihatan, Om. 125 itu resist nggak kelihatan ya. Iya. Ambil contoh yang kemarin itu BABP. Kalian lihat BABP. Oh, sorry, bukan BABP. Kemarin yang mentok 125 apa ya? Sebentar, saya cari. Dia ketahan di 125. Price-nya di bawah 130. Nah, kita akan lihat ya. 125 itu resist nggak kelihatan, Om. Goto Om, Goto. Berapa kali gagal tuh? 125. Ya, kita gini aja deh, Om. Ini banyak soalnya nih, Om. Ini saya hilangin dulu biar teman-teman. Kok dikit ya? Cuman segini. Ini keluar. Ternyata salah. Nih, Om. Kita ambil contoh apa? GoTo ya. Ini kok keluarnya sedikit sekali ya. GoTo. Teman-teman lihat tertingginya dia berapa? Tertingginya berapa dia? 128. Dia tidak berhasil melewati 125. Ya. Dia tidak berhasil melewati 125. Selain GoTo apa lagi? Yang harganya di bawah 120. WiFi, teman-teman lihat. Dia ditahan di 125. Nih. 125 tarik. Di bawah 125 ditarik lagi. Di bawah 125 ditarik lagi. Ya, 125. Kemarin dia berhenti di 126. Apalagi? Yang itu. Apa? Wirge. Teman-teman lihat. Break 125. Sebentar.
break 125 terbang. Apalagi MPPA, teman-teman lihat terakhir dia bikin low-nya itu di 120 ya. Saya tarik garis di 125, break 125 jalan. Laju, benar. lihat. Break 105 terbang. Jawa. Kalian lihat. Ya. Dia break 125, dia naik ke atas. 135 diguyur. Closingannya 122, di bawahnya 125. Besoknya diguyur. Ya. Jadi penentuannya itu kalau dari hasil analisa saya 125 itu angka penting yang harus bisa dilewatin. MLPL, teman-teman lihat di bawah 125 dia mainnya begitu-begitu aja. Nih, 125 ya di sini ya. Dia nggak bisa main di atas 125, nih. Lihat. Jebol 125 di sini turun. Kris. Pak, Kris ini udah suruh saya suruh masuk kan Nova kemarin. Dari 204 ini udah suruh masuk. Bukan 204, sorry, 214. Ini saya sudah suruh masuk dari 214. Ini bisa dipegang. Ya, Om Nova. Kalau kalian mau masuk, tunggu dia break. Tunggu dia break di sini nih. Kalau dia bisa closing di atas ini, kalian bisa pantau. Kalian bisa masuk. Ya. Kalau kalian mau spekulasi silakan masuk 226. Kalau dia nggak bisa lewatin 240-nya kalian keluar. Ya, ini saya udah giniin tuh. Ternyata tuh udah patah dia. Ya. Saham apa lagi yang di bawah 125? Banyak loh. Ada yang mau tanya lagi, teman-teman? Jadi 125 itu angka penting ya. Ini kalian lihat 125. Energi sama BPTR. Kasih lihat. Ini energinya lainnya. Energi 270, ini juga udah saya suruh masuk dari angka 250-an. Kalau teman-teman ingat, ya, energi hari Kamis waktu di saham keren, itu saya udah suruh masuk loh. Energi. Ya. Ini dia udah masuk ke area supply-nya, Om. Area supply-nya. Kalau kalian mau masuk, tunggulah. Ya, tunggu dia ngelewatin 276. Kalau dia bisa lewatin 276 hari ini dan closingnya di atas itu, silakan. Kalau closing di atas 276 bisa dipegang. Ya. Siap, Om. BPTR ini belum. Nih, salah satu contoh yang nggak bisa berhasil break 125. Berarti termasuk hidden price, berarti gimana 125 itu, Om ya? Iya, kalau saya bilang dari yang saya amati itu biasanya saya sih bilangnya resist nggak kelihatan, Om. Resist dan support yang nggak kelihatan. Resist dan support yang nggak kelihatan. Kalau dia udah di atas 125 berarti itu jadi support. Kalau di bawah berarti dia jadi resist.
GPSO nggak bisa jebolin 125-nya. Kalian lihat 124. 125 langsung dibawa turun lagi. Nih, 26, 25. Lihat, dia udah main lagi, dia lagi mau coba break 125-nya si GPSO. Ya, tuh kalau kalian saya tarik garis panjang, lihat berapa kali dia coba. 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8, 9, 9 kali ya, hampir 10. Betul loh, Tan, twister top. GPSO membentuk twister top ya, hati-hati ya. Nih, atasnya sama. Ini bahaya. Ya, bahaya. Oke. Hati-hati yang punya GPSO. Dia nggak bisa jebolin 135. Oke. Ada lagi? Kalau teman-teman nggak bisa ngomong, diketik juga boleh. Silakan. Oh, iya, Dewi kok. Dewi. Nah, ini Dewi menarik nih. Ini menarik nih. Ya. Tapi dia ada value gap-nya loh. Ini ada value gap deh. Ada yang tahu fair value gap? Nih, saya jelasin sekilas ya, fair value gap ya. Mumpung ini kelihatan di sini soalnya. Biar kalian bisa itu. Fair value gap itu adalah lonjakan harga. Ya, sebentar gue terjemahin ke bahasa Indonesia dulu ya. Soalnya dipakai bahasa Inggris. Jadi gini, fair value gap itu ada lonjakan harga yang dari nilai wajarnya. Ya. Iya. Pagi Tan. Jadi ini sebagai nanti gini, fair value gap itu biasanya dia akan pakai yang namanya 3 candle. Ya. Jadi candle pertama biasanya di bawah. Nih, candle pertama. Candle kedua, ini yang lonjakan harganya. Candle ketiga, ini. Nah, yang dimaksud dengan fair value gap, itu adalah yang di sini. Ini yang saya kotak kuning. Ini yang namanya fair value gap. Ya, artinya ini adalah lonjakan harga dari nilai sebenarnya. Jadi nilai sebenarnya itu masih di 230. Dia lompat, ya. Oke. Terjadi ketidakseimbangan. Kan tidak seimbang ini ya. Ini bayarnya yang ambil. Nah, ini gap ini yang biasa disebut dengan namanya fair value gap. Kotak kuning ini. Ya, artinya potensi menutup gap itu ada. Jadi kalau misalnya nanti sewaktu-waktu si Dewi ke sekitar 230, ya jangan heran. Gitu loh. Ya. Jangan heran. Jadi kalau misalnya kalian ketemu kayak begini, yang ada fair value gap-nya, saran saya kalian main scalping. Ya. Ya, aku. Om, ciri-cirinya apa Om? Candle tower gitu ya? Ya, Atau gimana? ini Om. Kalau ciri-cirinya gitu, artinya dalam satu candle ini, kalau dia ada kesenjangan yang dari atas sama bawah, itu kita sebutnya gap. Ini kita sebutnya gap Om. Yang kotak kuning ini. Oh,
ya, fair value gap itu biasanya pasti akan menutup. Pasti akan nutup. Berarti Contohnya, misalkan kayak saham-sahamnya Belvin itu fair value gap gitu ya. Itu model dia ya tower-tower gitu ya. contohnya apa? Jawa nggak ada. Jawa nggak ada. Sekarang sih enggak sih ya. Yang dulu-dulu ya. Yang dulu-dulu dia kan suka gitu Iya, tower, tower, Jawa tower. ada. Jawa ada, kecil tapi. Nih, kecil. Cuman 104, 107. 108. Ya, Jawa. Ini yang namanya yang disebut istilahnya itu fair value gap. Ya, oke. Kalau kalian udah ketemu fair value gap yang lompat kayak tadi tuh, contohnya kayak si Dewi tadi, itu kalian mesti hati-hati loh. Ya, kalian mesti hati-hati. Oke, terus yang contohnya lagi, AIMS. AIMS ini juga ada fair value gap-nya. Nih, kemarin yang nanya saya siapa ya? Yang nanya fair value gap di AIMS. Oh, si Om Steven. Dia chat saya. Saya jelasin nih, ini yang namanya fair value gap. Artinya, sewaktu-waktu ini pasti akan nyentuh di sini lagi deh. Kalian bisa tunggu aja di sini. Di bawah, dekat-dekat sini lah. Ya. Oke. Ini ada fair value gap lagi di sini. Nih. Om, berarti kalau saham fair value gap itu bakalan diturunin lagi menuju ke sebelumnya gapnya itu naik ya Om? Kayak Pico Ya. deh contohnya tuh. Dia sekarang udah balik lagi tuh. Nah, ini ada fair value gap-nya, Om. Iya, sekarang mulai Sorry. balik lagi kan Om. Ini nggak ada, Om. Masa? Yang Nggak ada. tanggal Januari itu naik tinggi gitu Udah Om? nutup. Udah nutup, Om. Ini kan, maksud Om yang ini kan? Yang berikutnya Om, berikutnya. Yang mana? Nah, itu kan ya yang tanggal 24 ya? Ini. Ya ya ya, itu kan tinggi banget Om. 25. Enggak, Om. Ini lihat dong jarumnya. Lihat jarumnya. Jadi gapnya itu jarumnya dihitung ya. Ini udah nutup, Om. Iya, Udah nutup. maksudnya waktu pas tanggal 24 ya atau 23 Januari tadi kan dia membentuk fair value gap kan Om. Tapi Ini sekarang ada udah ditutup gitu ya. udah tutup. Ini 20 ya, lihat 20, 20. yang sebelumnya kan tower tuh. Heeh. Dia lompat, ya kan? Heeh. Terus 24 lompat, 25 juga lompat, Lompat. Heeh. ya kan? Terus dia ARB kan, sampai Dia ke, nutup ya. ya dia nutup. Mm-mm. Nah, pertanyaannya selanjutnya, setelah kalian tahu ini fair value gap-nya ada di sini, kalian tinggal nunggu. Artinya Hmm. dia harus nge-break, ya, dia harus nge-break ke atas atau nge-break ke bawah. Oh iya. Kalau misalnya dia break ke atas, ini kalian bisa masuk entry di sini. Jadi kita entry-nya nunggu dia breakout dulu Om. Gitu. Ya, nunggu breakout. Kalau lagi sideways sekarang di pelan-pelan dikumpulin bahaya gitu. Ya kita belum tahu arahnya, Om. Kalau Oh, kalian mau masuk di sekarang ya silakan. Nggak apa-apa, nggak masalah. oke. Ya, tapi dengan catatan ya kalian mesti tetap harus siapin trading plan kalian. Kalau misalnya sewaktu-waktu dia jebol 230-nya ini kan pas nih 230, lihat higher-nya dia di sini kan 230 nih. Nih, higher-nya 230 ya. Harga sekarang 230. Iya. Ya berarti kalian mesti emang antisipasi, kalian siapin trading plan kalian kalau sewaktu-waktu dia turun. Kalau saran saya lebih baik kalian tunggu
Atau paling enggak, minimal dia mesti ngelewatin ini. 244. Itu kalian udah bisa entry. Dengan stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di 230. Gitu loh. Tuh, dapat lagi ilmu fair value gap ya. Jadi kalau kalian ketemu yang kayak begini, ini pasti nih, ini contohnya fair value gap nih. Ini ada lagi di sini. Nih, lihat. Ini high-nya 246. Nih, lihat, nutup nggak dia? Nah, takutnya yang di sini Om, itu kejadiannya kayak begini. Dia break-nya di bawah. Gitu loh. Kalian mau masuk di 230 nggak masalah. Ya, Gitu. Ya, ya, ya. oke. Ya, kalau kalian mau main fair value gap. Dapat lagi ilmu tuh. Ya kan? Ada lagi yang mau tanya? Masih ada waktu? Sebelum saya pindah. Ayo, kalau mau nanya, nanya. Candle tengah harus penuh. Nggak harus penuh sih, Tan. Yang penting dia ada gap aja. Ya, Tante Lani. Nggak harus penuh, Tan. Artinya contohnya apa lagi selain ini? Eh, apa? Laju ini banyak loh value gap-nya loh. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau misalnya dia diturunin, kalian udah tahu harus nunggunya di mana. Ya, Berarti di 150 ya Om, nunggu ya. ya Sekitar. tunggu aja kalau dia turun, kalian bisa tunggu di area 200 sampai 180. Oh, itu dulu. Ini gap pertama yang mesti dia tutup. Ya, biasanya kecenderungannya dia akan mantul dulu. Udah 180 dia mantul. Nanti baru turun lagi. Semua gap pasti ditutup Om, rata-rata. Coba, kalau kalian nggak itu kita buktiin. Contohnya apa? Lihat, Esther berapa banyak gapnya? Cek, banyak amat. Lihat, tutup semua kan? Iya ya, pasti ya. Ketutup semua kan? Gapnya kan? Ya. Oke. Jadi, cara baca fair value gap itu kalian lihat 3 candle. Nih, ini juga ada gap di sini. Ya, 3 candle. Dan biasanya begitu dia lompat, tengahnya itu ada kosong. Ini yang kosong ini yang disebut fair value gap. Yang tengahnya itu yang kosong itu yang kita sebut fair value gap. Apalagi misalnya kalau kalian masih belum perlu bukti. Nih, baja ada 1. Terus mana lagi? 2. Ya. Ini nggak ada, ini udah ditutup. 3. Baja ada 3. Ya. Berarti kalau kayak baja gini, separahnya
bisa ke 125 lagi, Om. Iya. Resist nggak kelihatan ya. Apalagi dia udah keluar candle ini, inverted hammer. Apalagi udah keluar inverted hammer. Ya. Oke. Oh ya, ini gua rekam ya. Jadi kalian bisa lihat di YouTube ya. Mumpung ada fair value gap, gue jelasin. Ya. Ya, fair value gap tuh. Apalagi kalau kalian masih belum yakin, atau kita buktiin. Mau saham gorengan, mau saham LQ45 pasti ketutup. Contohnya apa? Yang Win. LQ45 coba. Apa? Ya udah, contohnya apa? LQ45 apa? Misalnya apa? PTBA. Fair value gap-nya itu ada di sini. Nih, lihat. Merah, lompat. Ya. Dia ada di sini. Mantul nggak? Mantul. Lihat, garis ini sama ini sama Kak. Posisi dia. Mantul ya. Tuh. Di sini ada. Lihat. Nutup. Apalagi. Ayo, mau merah, mau hijau sama. Ya. Yang merah contohnya. Om, itu yang kotak kuning itu termasuk support dan resist gitu nggak sih? Enggak Om, ini beda. Kalau Beda support ya? resist itu supportnya di sini. Ini supportnya. Resistnya di sini. Oh, berarti itu yang kuning itu gap yang ini ya, yang Iya, nggak kelihatan gitu ya? iya. Dia jadi begitu kalian, pokoknya gini, kalian ceknya gini. Dia pasti akan ada 3 candle. Ya, pasti akan ada 3 candle. Dan itu ada lompatannya. Begitu dia naik, candle berikutnya itu dia nggak nutup. Jadi nih Oh, kayak contoh ini dia nggak nutup nih. Harusnya dia nutupnya ke sini. Dia harus nyentuh 3350 dulu. Ya, ini kan dia udah nyentuh nih 3350 tuh. Low-nya 3350 kan? iya. Makanya mantul ya. Kenapa mantul? Karena ini gap-nya. Gap-nya itu di sini. Oh, berarti dilihatnya itu harus lusa dulu ya Om ya, kalau ada lonjakan harga ya? Ya, artinya begitu naik, besoknya Ya. lihat itu jarumnya ada di mana. Kalau jarumnya udah nyentuh yang di bawah sini, berarti dia udah Ya. nutup. Oh gitu, oke oke oke. Tapi kalau dia nggak nyentuh, nih contohnya PTBA dia kan nggak nyentuh, ya kan? Iya. Lihat, dia nutupnya 2 hari kemudian. Ya ya. Bisa juga seminggu, sebulan, Oh iya ya. gitu. Kayak Ya, gitu bisa dibilang subway juga nggak sih? ini lagi satu ya posisinya. Ya, Oh tapi ini gitu. hati-hati ya. Ini trennya tren turun nih seperti si PTBA ini. Ya, tren Iya. turun. Oke, terima kasih. Mm-mm. Om, kalau kayak BBCA 3 Februari itu candle fair value gap bukan sih? 3 Februari. Iya, Ini, iya itu fair value gap bukan Om? Sama yang 26, berikutnya, 4. 27. Yang mana? 3 Februari. Ya, yang Januari juga boleh lah, itu juga lompat ya, itu gap Ini beneran bukan itu. fair value. Ini bukan gap value nih. Ini bukan fair value gap. Ini gap eh, kan ada 4 jenis gap ya. Runway gap ya kalau nggak salah apa sih?
Sebentar, saya buka contek dulu ya. Kalau yang Bukan. 3 Februari mungkin fair value ya? Oh, yang ini iya. Yang ini bukan ya? Ya, oh itu Kalau bukan. Oke, oke. bukan. Yang ini Om. Hmm, ya itu ya. Ah, Kalau yang ini bukan. Ini termasuk gap gap break runaway ya. bukan? Oh, break. Bukan. Bukan. Dia kan ada beberapa jenis ya. Gap itu ya. Ada 4 kalau nggak salah ya. Jadi begitu dia break, dia langsung nutup. Nah itu jenisnya apa? Saya juga lupa. Oh, common gap. Ini termasuk jenis common gap yang ini. Nih yang saya kotakin, yang saya kasih warna ini merah. Ini common gap. Yang kuning, ini fair value Mm-mm. gap. Ini BBCA udah selesai belum sih nutup gapnya Om kalau kayak gini? Apa mesti balik ke kotak kuning lagi? Bisa jadi balik dulu Om. Oh, jadi belum sekelar ya ini candlenya ya turunnya. Apalagi dia ada bearish divergence loh. Paling nggak dia turun dulu koreksi lah. Koreksi Meskipun yang sedikit. candle kemarin kan ada shadow tuh kayak mantul tuh shadownya ya. Di berapa tuh Hmm. 8 berapa tuh candle kemarin. Ya ini di bawah sini Heeh, 87. tapi masih bisa aja nggak kuat ya Om ya balik ke kotak kuning itu ya. Bisa. Bisa Om. Soalnya dia belum nutup Om. Belum nutup yang kuning ini. Syarat nutupnya tuh sampai yang shadownya si apa tuh yang tanggal berapa tuh tanggal 3 itu ya Om ya. Enggak dong, yang kotak kuning ini Om. Ini tanggal berapa Ya tuh? yang di kotak kuning Oh itu. ya, tidak. Ya, itu kan Nih. ada shadownya tuh Om di bawah. Apakah Ya, nutup itu wajib sampai shadow bawah atau cukup sampai biasanya close dia tuh opening? dekat-dekat Om. Oh deket-deket. Oh. Dekat. Kalau misalnya di sini kan 8525, mungkin dia Ah, 8530 atau 8535. Bisa oh. tempel, bisa lewat atau bisa di atasnya. Tapi intinya dia nutup dulu. Hmm. Sedekat mungkin ya. Sedekat mungkin. Ya, sedekat mungkin dia akan nutup. Jelas? Ini ini kayaknya lebih akurat ya Om ya untuk memprediksi ya. Enggak juga Om. Enggak juga. Kalian mesti lihat lagi. Hampir Arahnya semuanya kemana. ketutup tuh Om. Memang Gap-gap. lebih ke Om, tapi dia bisa 1 bulan, bisa seminggu. Tergantung. Kalau memang marketnya si emitennya lagi bullish, itu bisa lama Om nutupnya Om. Contohnya Esta. Esta itu kan sempat bullish kan dia kan? Lihat. Dari sini dia bullish kan? Lihat, dia bikin gap di sini, dia bikin gap di sini, gap di sini, nutupnya kapan? 1 bulan kemudian. Enggak loh. Nih, dari Januari dia bikin gap, Desember dia bikin gap, nutupnya itu di Januari. Oh, jadi nutup Satu tuh bisa bulan. pending lama juga bisa ya. Bisa. Makanya saya bilang nutupnya itu nggak tentu, bisa seminggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan, gitu loh. Tapi Oke. begitu kalian turun, kalian udah bisa cek, ya. Om, Yes, MEDC FVGG bukan? MADC, kenapa? MEDC Fair Heeh, Value Gap juga bukan tanggal 3 Februari. bukan. Oh, Medco. Iya, Saya dengarnya MACD. Salah berarti. MIS. Tanggal berapa? 3 Februari. 3 Februari. 6, 3. Pasangannya yang mana, Om? Sama Oh, yang ada. Ini ya. iya tanggal berapa itu? Tanggal 8. Ini kan low-nya dia 1365. 1365. Ini fair value gap, tapi merah. Dan dia udah nyentuh. Lihat. Nih, di sini. Iya. Ya, tapi dia belum masuk. Dia nyentuh.
Ini bisa balik lagi ke sini nanti. Ke 13-an. Ya, ini gap merah. Fair value gap merah. Kalau yang tadi hijau. Oh, Nah, berat kalian bisa naik turun ya Om ya, fair value ini ya. bisa. Jangan naik doang. Masa naik terus? Ini ada gap. Berarti nanti kalau turun dia akan mentok di situ, di gapnya itu ya. Iya, kemungkinannya, Om. Mantulnya itu ya. Hijau. Oh, oke. Ini gap hijau, lihat. Kalian lihat. Ini gap hijau. Ya. Ini ada gap hijau. Nih, saya tandain. Ada gap hijau. Ya. Ini gap hijau. Lihat. Gap hijau yang ini udah ketutup. Tuh. Kalian lihat. Yang ini udah ketutup. Ya. Yang ini dua belum. Jadi dia bisa juga turun dulu begini. Nanti dia naik lagi ke sini. Bisa kayak gitu. Ya. Oke. Jelas? Ngerti? Fair value gap? Jelas ya? Kalau kalian sudah ngerti, sudah bisa mainin psikologi tradingnya, sudah bisa kontrol psikologi kalian, kita akan masuk ke technical analysis. Yang paling Om boleh utama nanya dikit Om. ya, Itu berarti Om yang Om selalu salahin harus ada trading plan dan stop loss ya karena ini salah satunya ada gap-gap begini ya. Kalau ya, kita nggak stop loss di atas, kemungkinan akan nutupin gapnya sampai ke bawah dulu, dia baru mantul iya, lagi ya. betul. Dan kita nggak tahu nyampe bawahnya itu bisa lama, Om. Pantas, iya benar-benar. Daripada kita di bawah turun setahun, misalnya misalnya kita ambil di sini, ya kan? Terus dia baru nyampenya di situ, di sini ternyata bulan 3 atau bulan 4. Artinya duit kita kan ketahan 3-4 bulan. Sayang lah. 3-4 bulan mendingan kalian stop loss di sini 5%, kalian selamatin aset kalian, 95%-nya kalian selamatin, tapi kalian bisa trading lagi dengan ada kemungkinan profitnya, itu bisa nutup yang loss 5% tadi. Gitu loh. Makanya saya nggak pernah main AVG down. Karena AVG down kemarin udah disimulasiin kan ya. Yang contohnya Esta, kalian masuk 100, Iya. ya kan? Artinya kalian mau deketin, kalian masuk 100 di 170, sekarang angkanya 99, kalian mesti AVG-nya berapa? Minimal kalian mesti AVG-nya itu 5.000 loh. Untuk mendekati angka 90 itu. Itu pun nggak 90 itu, pasti 91 atau 92, nggak nyampe 90. Iya. Oke. Jelas sampai sini? Jelas, Bro. Jelas Jelas Om. ya? Makasih. Oke, berarti kita udahan dulu ya. Nah, kalau yang belum ngerti, ini saya upload di YouTube. Mumpung saya lagi tadi jelasin fair value gap. Ya, Di YouTube tuh. Apa di IG? iya. IG nggak cukup, Tan. Ini saya rekam udah ya 40 menit lah kurang lebih. Oke, Bro. Siap. Ya. Oke, kalau gitu teman-teman sudah 8:58. Siap-siap yang mau trading silakan ya. Thank you semuanya. Selamat Thank you, Bro. trading. Semoga hari ini cuan luber. Thank you ya.